Halo semuanya, perkenalkan nama saya Wandi. Kali ini saya ingin membuat sebuah tutorial bagaimana cara membuat interkoneksi antara 3 buah network yang menggunakan satu router. Ya, seperti itu. Hanya menggunakan satu router. Tanpa berlama-lama, mari kita lakukan. Oke, di sini ya, yang bertanya-tanya bagaimana sih 3 buah network menggunakan satu router? Ya, tampilannya seperti ini. Bagaimana caranya bisa seperti ini? Mari kita mulai. Pertama-tama kita buat file baru dulu terlebih dahulu. Oke, pertama-tama mari kita siapkan dulu servernya terlebih dahulu ya. Untuk mencari server kita bisa dapatkan di sini. Untuk server yang ingin kita gunakan di sini, saya ingin menggunakan server yang 295024 yang ini. Kita simpan di sini aja. Untuk server kita membutuhkan 3. Jadi kita ambil 3 sini dan di sini. Dan untuk fungsi utamanya ya, yaitu routernya, kita dapat mencari router di sini. Untuk router kita ingin menggunakan yang 1841, yaitu yang ini. Untuk routernya kita simpan di tengah. Lalu kita butuh server. Oh ya, ini switch ya. Sekarang kita membutuhkan server. Kita membutuhkan 3. Untuk server kita simpan di sini saja. Lalu di sini, di sebelah sini ya. Lalu di sebelah sini. Lalu dan tanpa lupa juga kita harus ada PC-nya. PC ya, user. PC juga kita butuhkan 3 ya, seperti ini. Ini adalah komponen-komponen yang kita butuhkan. Lalu untuk sebagai penghubungnya kita membutuhkan kabel. Untuk mencari kabel kita dapat menemukannya di sini, di connection. Kita menggunakan kabel, kita hanya menggunakan satu kabel, yaitu kabel yang ini. Di sini klik ini ke sini, lalu sama di sini juga ke sini. Ini dari sini ke sini. Ini ke sini. Untuk pilihan kabelnya, pilih yang fast Ethernet yang paling atasnya saja. Ini ke sini. Kenapa harus yang paling atas? Karena saya juga kurang paham ya. Nah, ini kan tidak ada fast Ethernetnya. Nah, untuk dapat menambahkan kabelnya lagi, caranya yaitu seperti ini. Masuk ke router, masuk ke yang WIC 1 Ethernet yang ini. Nah, untuk caranya ya, kan tuh terlihat di sini bahwa hanya ada satu colokan, hanya ada 2, maksud saya hanya 2 colokan. Dan kita ingin menambahkan untuk colokan tersebut menjadi 3. Bagaimana caranya? Yaitu seperti ini. Kita lihat ke tombol power ini. Tombol power ini matikan. Nah, sudah mati. Kita tarik yang WIC-net ini, tarik, simpan di sini. Nah, seperti ini. Lalu nyalakan kembali. Maka colokannya
bertambah menjadi 3. Bisa kita lihat. Nah, tambah lagi kan di sini. Lakukan yang sama untuk jaringannya, untuk connectionnya. Nah, untuk connectionnya seperti ini. Lalu untuk IP addressnya, kita tinggal memasukkannya saja. Untuk contekannya seperti ini. Yang sebelum kita masukkan IP addressnya, alangkah baiknya kita memberi nama ini terlebih dahulu, memberi nama setiap komponen-komponennya agar mudah diingat dan sesuai apa yang kita inginkan. Karena di sini saya ada tugas, ada proyek, maka di sini saya akan menggunakan nama-nama yang apa yang dibutuhkan oleh klien saya. Yang pertama di sini kita tulis namanya Oke, yang pertama di sini punya saya di sini namanya workstation net 1. Yang PC saya, kalian bebas menamakannya apa saja, terserah kalian, bebas. Lalu yang ini berurutannya, ini workstation net 2. Yang ini saya namakan workstation net 3. Nah, lalu untuk ini karena switchnya cuma satu, jadi tidak usah ada angkanya, cukup switch saja. Switchnya cuma satu. Ini switch 1. Iya, lupa saya. Yang ini karena di sini untuk penamaan tidak boleh ada yang sama, tidak boleh ada yang double, maka harus berurutan. Ini switch 3, switch 2, maka ini switch 1. Nah, lalu untuk server PT di sini saya membutuhkan server DNS. Kita namakan saja DNS server. Nah, seperti ini. Lalu server yang ini namakan saja server apa yang kita inginkan. Di sini saya ingin menamakannya ilkomupi.com. Lalu yang di sini, server yang di sini kita namakan pendilkomupi.com. Nah, seperti itu. Untuk yang bertanya-tanya kenapa sih dinamain ilkomupi.com atau pendilkomupi.com, yaitu karena requirement ya. Saya diperintahkan untuk menamakannya seperti itu. Oke. Lalu setelah kita beri nama semuanya, kita masukkan IP address dan DNS-nya. Di sini untuk angka-angkanya bisa diikuti ya. Pertama kita ke desktop, masuk ke IP configuration, lalu masukkan IP addressnya. Yang workstation net 1 atau PC 1 kita berikan 192.168.1.2 seperti ini.
configurationnya. Yang PC1 kita seperti ini. Lalu kita masuk ke server yang DNS. Sama seperti tadi di desktop, masukkan. Nah, untuk yang di DNS server, IP addressnya kita masukkan seperti ini angkanya, 192.168.1.1. Ini untuk yang IP addressnya DNS server ya. Subnet mask otomatis terisi, dan default gateway-nya kita masukkan 192.168.1.3. Ini gateway-nya 192.168.1.3. Dan untuk DNS servernya sama seperti yang tadi, kita pastikan saja itu 192.168.1.1. Kenapa sama? Karena kita masukkan di DNS servernya itu seperti ini, 192.168.1.1. Jadi seperti ini. Dan untuk DNS yang lainnya juga sama seperti ini. Lalu kita close. Kita masuk ke yang server PT yang ini, ke Komopi. Masuk ke desktop, ke IP configuration, kita masukkan yang ini 192.168.2.1. Lalu yang default gateway-nya 192.168.2.3. Lalu untuk DNS servernya sama seperti ini. Oke, kita masuk ke PC 2. Untuk PC 2 kita masukkan angkanya 192.168.2.2 seperti ini. Lalu untuk default gateway-nya masukkan angka 192.168.2.3. Lalu untuk DNS servernya sama, lakukan sama. Lalu jika sudah, bisa di close. Lalu kita masuk ke workstation net 3 atau PC 3. Masuk ke desktop, IP configuration, masukkan IP addressnya 192.168.3.2. Default gateway-nya 192.168.3.3. Lalu untuk DNS servernya sama. Oke, sudah, kita close. Kita masuk ke step selanjutnya. Bukan step selanjutnya, masih sama. Kita masukkan IP addressnya yang servernya Pendilkomopi server. Masuk ke IP addressnya, kita masukkan 192.168.3.1. Untuk default gateway-nya 192.168.3.3. Lalu untuk DNS servernya sama. Lalu jika sudah, kita close. Oke,
ping. Nah, ini di interface kita harus masukkan IP configuration-nya. Untuk angka-angkanya berurutan kita masukkan IP address-nya yang ini berurutannya, yang fase Ethernet 0/0 kita masukkan 192.168.1.3 enter. Nah, sudah ada. Lalu untuk yang ini kita masukkan 192.168.2.3. Enter. Ini satu yang Ethernet 0/0/0 kita masukkan 192.168.3.3. Oke, enter. Sudah terlihat angka-angkanya. Oh iya, tidak lupa on kan semuanya. Saya hampir ketinggalan tadi. On. Ini juga on. Oke, sudah nyala semuanya. Lihat sini, sudah nyala semuanya. Sekarang maju ke step selanjutnya, yaitu setting DNS-nya. Kita masuk ke DNS server. Ke DNS kita masukkan DNS-nya, namanya sesuai server yang kita buat, yaitu ilkomopi.com. Untuk itunya untuk IP address-nya kita masukkan IP address-nya yang ilkomopi.com. titik 168 titik 2.1. kita add, tambahkan. Oh ya, ininya jangan lupa ya, on, tambah. Lalu yang kedua, masukkan server yang kedua, bandilkomopi.com. masukkan ID
kita masuk ke index. Nah, di sini kita klik edit. Nah, nama yang di sini kita rubah menjadi nama server kita. Kenapa dirubah? Ya ini hanya tampilannya saja. Jadi bebas kalian menulis apa, tapi saya tulis nama server yang saya buat, yaitu ilkomupi.com. Jika sudah, ilkomupi.com, save. Yes. Lalu close. Lalu lakukan hal yang sama pada server PT Pendil Komupi. Klik service http di indeksnya, lalu edit, hapus, masukkan pendilkomupi.com, save. Yes. Nah, kalau sudah semuanya, kita bisa lakukan tes dengan cara masuk ke PC 1 atau workstation net 1, klik ini, lalu ke web browser, klik, tunggu sampai terbuka. Nah, jika sudah terbuka, untuk melakukan tesnya kita bisa masukkan URL dari server kita. Cukup ketikkan saja nama servernya seperti punya saya, ilkomupi.com. Nah, jika berhasil maka tampilannya akan seperti ini. Lalu kita tes server yang kedua punya saya, yaitu pendilkomupi.com. Kita lakukan go. Nah, jika berhasil maka tampilannya akan seperti ini. Lalu untuk kita lakukan tes yang sama pada dua PC yang lainnya. Lakukan tes yang sama, masuk ke desktop, lalu masuk ke web browser. Kita tunggu sampai web browsernya terbuka. Kita tunggu, maaf agak lama ya, karena di sini saya menggunakan laptop saya, jadi speknya bukan spek yang sangat bagus, jadi agak lama. Kita masukkan nama webnya, URL-nya ilkomupi.com. Go. Di sini agak lama. Nah, alhamdulillah ya, di sini juga bagus. Lalu server yang kedua, pendilkomupi.com. Go. Nah, sama ya, work ya, berhasil. Lalu kita lakukan pada PC yang ketiga. Oke, sudah terbuka. Kita masukkan ilkomupi.com. Oke, langsung ya terbuka. Kita masuk cek yang server satunya lagi. Alhamdulillah sudah terbuka ya semuanya, sudah teruji. Maka dapat disimpulkan ya bahwa proyek kita tentang
interkoneksi 3 network dengan satu router itu berhasil, alhamdulillah. Oke, selamat dicoba untuk kalian semua. Saya Wandi, pamit undur diri. Terima kasih.